Di barisan aritmatika ada contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Deret aritmatika ada 1, 3, 5, 7, 9 sampai UN. Di sini bisa dipahami perbedaan barisan dan deret. Jadi contoh ini, ya bisa ya. Terus enggak, kalau di barisan aritmatika itu kan ada yang namanya suku ke 1. Suku ke 1 di barisan aritmatika biasanya namanya A atau nama lain
2A plus 3B, kemudian 2 ini jadi 4 per 2 kali 2A, 3B kan 4 per 1B, jadi seperti ini. Bagaimana Pak? Nah, S10 juga sama ya, caranya seperti S4. Terima kasih. Ini, lihat ya. Di layar itu kan ada S4. S4 kan lihat polanya. Polanya S4 itu rumusnya 4 per 2, 2A plus 1B. Terus yang S10 polanya 10 per 2, 2A plus 10 1B. Nah, jadi kalau SN berarti rumusnya itu N per 2, 2A plus N 1B. Dari sini bisa dimengerti kenapa bisa dihasilkan N plus 2 dalam kurung 2A plus N 1B. Ya, sudah bisa ya. Jadi sudah tahu ya rumusnya dari aritmatika. Sudah. Nah, kembali lagi ke tadi jumlah ribu suku pertama. Ayo kerjakan pakai rumus tadi. Pakai rumus N per 2. Sudah? Sudah ya. Caranya. Nah, 1000 per 2 dikali 2 kali 2 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 2. Dihasilkan 1000 dibagi 2 itu ada 500, 3 kali 2 ada 4. Terus 1000 dikurangi 1 ada 999, 2-nya turun. 500-nya turun, 1 juta plus 4, 999, 799, 1999. Dihasilkan 1 juta 1000. Bisa dipahami? Sudah ya? Karena materi sudah selesai,
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhan tadi udah bagus. Hanya ada beberapa masukan dari saya. Mungkin nanti buat kemajuan praktek selanjutnya. Yang pertama tadi di PPT saya lihat ada kata-kata betul gitu. Jadi betul sama betul itu nanti kalau ditambah imbuhan jadi kebetulan. Jadi bukan suatu kebenaran gitu ya. Jadi kalau bisa salah atau benar, bukan betul. Kemudian yang kedua tadi ada contoh barisan 1, 4, 9, 16. Apakah barisan aritmatika? Ketika kita tahu bahwa di SMP itu ada barisan, di SMA itu ada barisan aritmatika biasa sama aritmatika bertingkat. Tahu ya aritmatika bertingkat ya? Nah, 1, 4, 9, 16 itu ketika kita cari bedanya, itu bedanya 1 ke 4, 3, 4 ke 9, 5, 9 ke 16 ke 7. Dari beda 3, 5, 7 itu ketika kita cari bedanya lagi itu ada bedanya yaitu 2. Dan itu sama. Itu namanya adalah barisan aritmatika bertingkat. Nah, ini juga perlu diperhatikan hati-hati. Itu masih barisan aritmatika tapi dia yang bertingkat gitu ya. Kemudian di slide selanjutnya tadi saya jumpai ada 100, 95, 90. Oke anak-anak, A-nya berapa? 100, nggak ada masalah. Bedanya berapa? 5, nah itu jadi masalah. Karena hati-hati di sini 100 ke 95 itu bedanya bukan 5, tetapi min 5. Jadi paham ya? Lanjut ke masukan keempat. Ada anak bergandengan, kemudian ini barisan apa? Barisan anak. Saya kemudian bingung, barisan anak itu gimana? Coba harus ditanggapi. Barisan anak itu gimana? Barisan anak itu kan ada barisan terus ada anaknya gitu Pak. Maksudnya barisan anaknya itu berbaris gitu. Anaknya itu berbaris. Jadi dinamakan barisan anak. Jadi harusnya barisan dengan jumlah anak berapa atau dengan apa? Saya kan biasanya gitu ya. Barisan bilangan genap, berarti bilangannya genap semuanya. Barisan anak, kemudian juga tadi anak juga sebenarnya. Apakah ini berderet? Terus saya berpikir panjang. Berderet apa mau berderet? Ternyata kalau saya lihat contoh selanjutnya, kalau satu itu misalkan ada 1 anak, kalau 2 itu ada 2 anak, nah itu baru nyambung saya. Jadi harusnya ketika gambarnya seperti itu, anak itu ilustrasi ke sana ya, agak berat sebenarnya. Jadi saya baru mengertinya ketika kamu bilang tadi, kalau 3 ini maksudnya ada 3 anak. Itu berarti saya membayangkan bahwa 3, ada angka 3 itu berarti ada di belakang ada 3 anak. Sehingga itu akan connect ketika kamu tanya berapa jumlah ketiga, nah itu baru 1 tambah 2 tambah 3. Padahal anaknya secara nyata di mata cuma 3, ya kan? Nah itu yang jadi aneh. Kemudian lanjut ke 5. Oh ya, background PPT tadi mengganggu. Kamu kan tadi kan ada kata-kata betul sama salah tadi, Pak. Jangan diibarat benar sama salah. Jadi ada contoh, kemudian ini benar, tapi di sini ada silangnya. Itu kayaknya silang dari background deh kayaknya. Iya Pak. Nah, itu mengganggu. Jadi jangan, kemarin sudah saya ingatkan bahwa jangan menggunakan background yang nanti mengganggu materi inti. Karena kamu bilang benar salah, di sini udah kata-kata ada benar salah, tapi di sini ada yang disilang, ada yang enggak. Itu juga mengakibatkan siswa nanti fokus yang mana ini nanti gitu. Gitu ya. Ternyata itu background ternyata. Nah itu backgroundnya bisa diganti aja. Yang ke-6, masukan ke-6, apersepsi. Kalau saya lihat materi tadi harusnya apersepsinya yang kalau saya tanya juga apersepsinya tadi apa? Persepsinya itu barisan aritmatika. Barisan aritmatika oke, masih nyambung nggak masalah. Tapi akan lebih bagus lagi ketika di dalam pekerjaan intinya tadi itu kan ada suatu kayak ada 4A ditambah 6B. 4A tambah 6B. Itu kan anak bisa paham lagi ketika kamu ingatkan di awal. Oh, ketika ada 4A 6B itu dikeluarkan berapa? Namanya apa distributif itu. Jadi dikeluarkan 2 sehingga jadi 2 dalam kurung 2A plus 3B seperti yang ada masih ada di bawah itu. Nah, sama dengan kalau yang 10 juga 10A ditambah 4 10A tambah 45B. Itu kan nggak bisa serta-merta langsung dikeluarkan 5 gitu kan ya. Jadi ada teori awal yang harus kita ungkapkan pada bagian apersepsi. Maka saya sering bilang bahwa
persepsi itu memang kalau di SPP itu disebutin di awal, tetapi dia itu kalau menyusunnya itu memang di akhir. Jadi nanti materi inti seperti apa, oh ternyata kita butuh materi ini. Nah itu diangkat di atas, tulisnya di atas. Secara tertulis di atas, tapi secara menyusun itu di paling belakang. Kemudian yang untuk di indikator, sudah pernah saya jelaskan bahwa indikator, kamu nulis indikator apapun itu harus ada di soal. Jadi indikator ini berhubungan dengan soal. Misalkan nih, indikator pertama, menjelaskan pengertian barisan dan deret. Ada nggak soal tadi yang berhubungan dengan barisan adalah? Barisan aritmatika adalah, ada nggak? Ya, berarti nggak. Di layar yang ada di slide PPT-nya. Ya, itu berarti tujuan. Jadi bedanya tujuan sama indikator itu apa? Kalau indikator itu langsung, apapun yang kamu tulis di indikator itu berhubungan dengan soal. Tapi kalau tujuan itu bisa dicapai ketika saat pembelajaran. Jadi tujuan itu bisa dicapai saat pembelajaran atau pada soal. Jadi nggak masalah. Jadi kalau pengen tadi keinginannya tadi menjelaskan pengertian barisan dan deret ini di pembelajaran, maka jangan disebutkan di indikator, sebutkan di tujuan. Bedanya ya. Jadi kalau tujuan itu nanti efeknya bisa dicapai saat pembelajaran, bisa dicapai saat di soal. Tapi kalau indikator pasti larinya adalah ke soal. Ini ada menggunakan bahasa indikator. Makanya sering dibilang kalau ada pengajar bilang gunakan kata terukur. Maksudnya terukur itu apa sih? Di indikator harus menggunakan kata-kata yang terukur, tidak boleh menggunakan kata-kata sembarangan. Kan harus bisa mengukur menjelaskan pengertian barisan aritmatika. Masa sih di matematika ada soal jelaskan pengertian barisan aritmatika, kayaknya nggak ada di posisi ya. Nggak ada ya. Itu bisa dicapai saat di kelas. Berarti dia masuk ke tujuan. Itu ya. Kemudian nomor 8 ini juga sudah saya ingatkan bahwa metode ceramah tidak cocok di matematika. Sama itu berarti kan asumsinya berarti tidak ada tanya jawab. Berarti dari penyaji ngomong, ngajak bicara, belajar gitu. Menyampaikan materi tanpa ada tanggapan atau pertanyaan dari siswa. Ceramah itu kayak khotbah itu, ngerti kan ya? Khotbah itu masa ada jamaah kemudian bilang, Pak, aku saya nggak paham, diulang sekali lagi, itu ada nggak sih? Nggak ada kalau ceramah agama. Nah, itu ceramah. Di matematika nggak cocok kalau pakai metode ceramah. Kemudian motivasi, saya belum melihat motivasinya apa dari awal. Motivasinya tadi itu Pak, apa yang gambar anak bergandengan itu ikut itu masuk motivasi? Yang gandengan tangan. Gandengan tangan tadi. Iya. Malah saya tinggi. Nomor 10 di LKS saya temukan kata-kata gini. Saya nggak bisa mencerna, mungkin kerjakan dan istilah setiap isian yang ada pada LKPD berikut dengan diskusi secara kelompok dan mandiri. Nah, ini kayaknya kalau di pikiran saya ini kelompok itu kan secara berjamaah nih. Mandiri itu secara individu. Itu sebenarnya secara berjamaah atau secara mandiri? Maksudnya bagaimana? Mungkin ada penjelasan. Secara berkelompok itu mandirinya itu lupa menghapus Pak. Berarti ini salah ketik berarti? Iya, salah ketik. Nah jadi aneh, secara berkelompok dan mandiri. Oke anak-anak, silakan kamu pergi keluar tapi harus di dalam. Apa maksudnya Bu? Silakan pergi keluar tapi harus di dalam. Apa? Gitu. Jadi kayak gitu. Silakan kerjakan secara berkelompok, kelompok ya, kelompok stres. Dan mandiri. Kan kamu Bu sendiri kelompok dan mandiri. Nah gitu. Itu ya sesuatu yang tidak match kamu. Gitu ya. Mungkin ada tanggapan? Cukup ya. Terima kasih secara overall, secara tampilan udah bagus. Sayangnya tadi potong di 20 menit pertama. Mungkin lebih dilatih lagi, gitu ya. Karena nanti kalau ini dibiarin, biasanya kalau penerapan dan Indonesia ada gini. Ada seorang guru dikasih waktu 2 jam. Kemudian guru yang lain ini 2 jam berikutnya. Nanti kalau ini materinya nggak cukup, artinya guru yang ini nunggu di luar, paham ya? Jadi misalkan ada sampean masih ngajar di kelas ini, nyata ada guru biologi nunggu di depan. Ini kok gurunya nggak keluar-keluar, nah itu efeknya seperti itu. Makanya
belajar marketing ini belajar memanage waktu. Kalau dikasih waktu 20 menit, gimana caranya 20 menit itu harus habis sesuai dengan waktunya. Gitu ya. Oke. Semoga sukses lancar. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.